Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Ini sekarang nih saya lagi mau ngerawat si alap-alap BWK ini nih. Jujur alap-alap BWK ini kemarin tuh dapatnya nggak sengaja karena dia dapat lepasan dari peliharaan orang ya. Karena tak kira ini burungku yang kemarin aku buat video itu kesempat lost kontak, hilang tuh ada 1 mingguan lebih lah. Nah, burung ini ceritanya itu ada di sekitaran rumah dan ada tetanggaku yang kasih tahu kalau ada burung alapala BWK, dan ternyata ketika aku panggil dia mau turun, ini bukan punya aku loh. Jadi akhirnya saya simpulkan ya sudahlah, karena dia udah mau turun jadi saya pelihara. Tapi yang jadi masalah di sini ialah ini bulu sayapnya terutama sebelah kiri itu hancur dan juga ekornya ini pada hancur. Waduh, luar biasa nih. Inilah saya taruh di lantai atas ya burung ini ya. Jadi kenapa saya taruh di lantai atas, supaya si pertumbuhan bulu tadi itu nggak terganggu dengan pergerakan dia yang selalu pengen lompat-lompat ketika ngelihat saya nih. Saya ngeliatin dulu nih sayap ini. Dia agak betting karena memang jarang tak pegang. Tuh, itu sayap yang sebelah kanan aman ya. Tapi yang sebelah kiri itu hancur loh. Luar biasa. Ada dua pilihan ketika teman-teman punya kasus seperti burung yang tak pelihara ini. Nah, burung ini nih luar biasa. Ya udahlah, ini mau saya coba taruh di bawah dulu, saya keluarkan dulu dari rumah. Nanti penjelasannya di video ini simak terus ya. Video ini penjelasan tentang kayak mana sih cara perawatan burung yang sayapnya hancur. Harus ambil dua alternatif, antara dicabut atau nunggu sampai molting, dan bagaimana cara rawatan hariannya khususnya untuk pemberian pakannya. Ini alap-alap BWK-nya enak saya taruh luar dulu karena udah lama nggak tak jemur supaya dia kena sinar matahari. Nah, burung alap-alap usia segini sebenarnya harusnya udah lancar untuk soar. Dia kalau udah ini usianya udah matanya udah mulai kuning, udah masuk juvenile ya. Ini udah masuk juve, tapi ya dalam keadaan seperti ini saya harus bersabar diri lah tentunya, karena ngelihat nanti perkembangan dari sayapnya dulu supaya bagus gitu guys. Nah, ini buat teman-teman ya. Ini saya mau ganti untuk tingkringannya dulu karena yang tingkringan yang itu kan kotor. Kita sini yuk. Ini burungnya udah nggak sabar aja teman-teman nih. Udah nggak sabar kayak gini. Ini kan mau saya cuci yang ini. Jadi saya mau ganti dulu pakai yang baru. Bukan yang baru sih, tapi yang satunya. Nah, tuh. Burungnya udah lama. Sudah ada sekitar mungkin sebulan udah ada lah. Kurang lebih sebulan tuh saya taruh di atas terus. Saya taruh di atas loteng. Jadi dia pengen soar, tapi keadaan sayapnya belum memungkinkan. Kenapa saya taruh di lantai atas, di lantai 2? Ini supaya dia nggak ngelihat saya. Jadi burung ini kalau ngelihat saya pengennya nyamperin terus. Ya kalau nyamperin terus kan itu nambah nambah jadi apa? Buat bulunya yang baru tumbuh itu malah bisa rusak lagi, khawatir rusak. Jadi makanya saya taruh di lantai 2 ya. Nah ini saya mau coba pindahin dulu. Ini angkletnya sampai DSS ini sampai rusak loh. Karena kadang-kadang di atas tuh dia notolin ini sendiri, DSS sendiri. Ya, sini. Ya teman-teman kalau ngelihat, dari situ aja. Tuh, ini habis ini. Tuh ada sekitar berapa bulu nih? Banyak ya. Ini 30 yang udah ketahuan patah, yang lainnya belum. Tuh, jadi kadang-kadang untuk perawatan BWK yang sayapnya memang hancur, saran saya sih kemarin tuh udah sempet sambung. Kamera agak mundur lagi. Nah, sini, tinggalin dari sini. Biar kelihatan si burungnya. Jadi kemarin itu kan sempat sambung untuk si bulu burungnya. Itu tak sambung, tapi masalahnya itu dia terlalu banyak, jadi kurang efektif. Awal mulanya si burung ini itu rusak parah di bagian sayap, terutama sayap si sebelah kanan. Ada sekitar 5 atau 4 helai lah. Jadi kemarin itu sempat sambung,
tapi kurang efektif untuk terbangnya. Cuman saya putuskan jadi dua pilihan ya, antara mau nunggu sampai molting atau kita cabut. Kalau nunggu molting kan lama, bisa sampai 1 tahunan. Jadi kasihan si burungnya malah nggak terbang-terbang. Biarpun terbang pun juga itu nggak bagus, dia terbangnya miring. Akhirnya saya simpulkan udahlah, saya cabut. Itu beberapa saya cabut, saya perekan. Mungkin kalau perkiraan dicabut kan dia tumbuh sampai normal lagi sekitar di 2 bulanan. Tapi ini belum juga, memang harus cepatnya. Kalau mau paling cepat memang makanya dikuatin supaya bulunya cepat pulih lagi ya. Ini posisi lagi saya jemur, ini udah lama, mungkin ada 1 bulan saya taruh di atas supaya dia memang gak gerabakan, jadi bulu yang baru tumbuh biar tetap aman ya. Ini saya coba, masih ada beberapa empat asin yang mau saya cabut ini. Tuh. Aduh. Udah. Wah, ini kalau ini ekornya, ekornya ini kemarin habis. Ekornya habis, ini udah tak cabutin ya, sekarang udah tumbuh. Tinggal di sayapnya lagi. Nah, yang paling penting sih bagian sayap ya, karena dia untuk terbang. Ini udah lama bener burung ini nggak terbang. Kalaupun dipaksain terbang juga nggak akan bisa ya. Karena memang patah, benar-benar patah tuh. Benar-benar patah. Jadi kita mau kasih makan dulu ya. Saya ambil makan dulu. Dan ini saya mau kasih makan si alap-alap BWK-nya, kan udah lama tuh nggak makan, di manning di tangan. Jadi buat teman-teman kalau punya respon burung alap-alap BWK-nya kurang bagus, saran saya sih rajin manning aja, kasih makan di sarung tangan ya, di setiap jam makannya. Tergantung teman-teman mau kasih jam makannya pagi sama sore, artinya 2 kali dalam sehari, ataupun 1 kali. Tapi kalau 1 kali harus full crop ya. Ini kasih makan dulu. Nah. Atau. Dan ini manning, kalau lagi manning kayak gini paling bagus emang untuk jaga respon. Jadi teman-teman kalau pengen pakai main burung BWK supaya itu responnya bagus, itu rajin di manning teman-teman. Karena salah satu kunci untuk respon yang bagus itu ya di manning. Kalau di manning itu si burung ini lebih gampang nyaman. Nah, sambil kasih makan kayak gini nih, dilus-lus kayak gini. Tuh, jadi burung mah sama telapak tangan kita. Tuh. Kasih makan di manning ya, itu salah satu kuncinya. Kemarin ada komentar itu kayak mana bang responnya supaya bagus kayak gitu, rajin di manning aja mas. Jadi manningnya itu kadang-kadang kalau saya setelah ngasih jam latihan, misalkan pagi hari ya, pagi hari saya soar, saya hunting. Setelah saya hunting, misalkan itu makannya kan porsinya 40 gram daging. Setelah saya selesai hunting, itu ngabisin setengahnya aja, 20 gram ya, kira-kira 20 gram, setengahnya baru pakai untuk manning dan baru dilus seperti ini. Nah, sebenarnya pilihannya itu nggak gampang ya, menurut saya itu kemarin itu si alap-alap ini. Saya jujur, alap-alap ini penanganan salah dari pemilik pertamanya. Ini kan awal, ini bukan burung saya aslinya. Burung ini saya dapat itu dia lepasan tuh ada tetangga ngasih tahu. Tak kira burung saya, karena kemarin tuh dulu yang burung saya yang sebelum video yang sekarang ini, itu burung saya itu sempat lost kontak. Nah, temen ngasih tahu, tak kira ini burungku yang lepas, ternyata bukan. Dan kondisi sayapnya itu hancur. Kemungkinan si ownernya ini nggak paham cara untuk untuk ngerawatnya. Jadi ya pilihan ya buat teman-teman ya, kalau mau kasih makan alap-alap, saran saya sih kasih makannya tuh full crop, sampai kenyang nggak apa-apa, sehari sekali nggak apa-apa. Jadi sampai kenyang tuh sampai dia nggak mau notol lagi. Dikasih makan daging tuh sampai dia udah nggak mau makan lagi, artinya dia udah kenyang, udah bisa dikatakan itu full crop ya. Jadi alap-alap BWK ini kan alap-alap yang menurut saya itu sangat rentan akan apa yang dia makan. Kalau makanannya nggak cocok, ya itu bisa berakibat fatal pada kesehatannya. Makanya
nanya di kolom komentar tuh, bang, alap-alap saya kenapa ya kok dia diem aja nggak mau makan padahal kemarin makannya bagus. Itu bisa jadi sih teman-teman salah kasih makan. Cobalah kalau teman-teman mau evaluasi, ya teman-teman yang di rumah mau evaluasi terakhir dikasih makannya apa, sehingga di hari berikutnya teman-teman tuh burungnya tuh pada diem nggak mau makan padahal kondisinya gemuk, tapi kok nggak mau makan. Itu biasanya bisa jadi salah kasih makan. Nah, jadi teman-teman kalau punya alap-alap BWK yang sayapnya mungkin rusaknya parah seperti punya saya ini, dia ada sekitar 4 sampai 5 helai, itu saran saya sih dicabut aja ya, karena supaya nggak terlalu lama. Tuh habis kan sih sebelah kiri tuh. Setelah dicabut itu, tapi teman-teman yang harus diingat itu pemberian pakannya itu harus full crop. Apa bang full crop itu? Ya bisa dikatakan full crop itu ialah kasih makan sampai sekenyang-kenyangnya di jam makannya sampai dia nggak mau makan lagi. Nah itu bisa dikatakan full crop lah. Tentunya tapi kasih makannya dengan pakan yang biasa di alam liarnya ya. Jangan teman-teman kasih ayam potong, jeruan ayam potong, atau mungkin kasih ikan-ikanan seperti lele dan lain-lainnya. Itu sangat tidak saya rekomendasikan, karena pengalaman yang ada atau cerita-cerita dari teman-temanku yang main BWK, kalau dikasih makan ayam potong dan ikan-ikanan banyak kasus itu alap-alap BWK-nya itu bermasalah sehingga usianya nggak awet gitu guys. Jadi kalau teman-teman ngalamin alap-alap BWK-nya itu kok kemarin makannya bagus, tahu-tahu kok hari berikutnya nggak mau makan, bisa jadi teman-teman tuh salah kasih makan. Kasih burung-burung kecil atau tupai dan mencit itu sangat bagus ya untuk alap-alap BWK, terutama untuk pertumbuhan bulunya ini. Kasih makan full crop sehingga pertumbuhan bulunya cepat tumbuh dan cepat bisa dimainkan lagi untuk disoarkan ya guys. Nah, ini burungnya mau saya taruh di sini biar dia adaptasi sama lingkungan sekitarnya, biar dia makan di bawah nggak apa-apa. Yang jelas dia kan udah lama nih saya taruh di lantai 2 ya, jadi biar dia adaptasi lagi lah. Sembari kasih makan ya, jangan lupa ini Jesusnya itu diikat yang kuat tali lensnya ya, supaya dia nggak terbang ke atas. Nanti kalau dia terbang ke atas dengan kondisi bawah tali itu sangat akibat fatal. Sekarang saya taruh sini. Nah, ini makan. Oke, ini sini kamera. Nah gitu ya buat teman-teman ya, kalau teman-teman punya alap-alap, saran saya kasih makan sesuai porsi atau makanan di alam liarnya supaya si alap-alap tetap sehat, pertumbuhannya bagus. Dan kalau teman-teman punya burung alap-alap yang sayapnya rusak, patah-patah, dilihat kondisinya, patahnya parah nggak. Kalau dia patahnya cuma 1 sampai 2 helai, saran saya sih disambung pakai pen, pakai jarum pentul ya. Tapi kalau urusannya sekitar ada 5 helaian tuh kalau disambung kadang-kadang kurang efektif. Jadi ya tinggal pilihan teman-teman aja mau dicabut atau nunggu molting. Kalau saya sih pasti saya pilih untuk saya cabut. Dengan konsekuensinya kasih makan full crop di setiap jam makannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah saksikan video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit membantu teman-teman yang di rumah menjadi informasi ya dari saya ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya agar channel Tips Sinakalaru semakin sukses. Dadah, assalamualaikum.